Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NPM 233510687 dari kelas 4A. Baiklah, pada tugas pertemuan 6 ini saya akan menjelaskan tentang JavaScript asinkronus dan perbedaannya dengan sinkronus. Apa itu sinkronus dan asinkronus? JavaScript adalah bahasa pemrograman single thread. Artinya ia mengeksekusi kode baris per baris, satu persatu dalam urutan yang ditentukan. Ini yang disebut dengan synchronous execution. Namun JavaScript juga memiliki kemampuan untuk menjalankan kode secara asinkronus, yang memungkinkan eksekusi tidak harus menunggu proses sebelumnya selesai. Hal ini penting terutama untuk menangani tugas yang membutuhkan waktu lama seperti mengambil data dari server atau membaca file. Kemudian perbedaannya sinkronus ini kodenya dieksekusi secara berurutan dari atas ke bawah. Jika satu tugas yang memakan waktu lama, misalnya membaca file besar, maka program akan terhenti sementara sampai tugas tersebut selesai. Kemudian asinkronus, kode ini bisa melanjutkan eksekusi tanpa harus menunggu tugas tertentu itu selesai. Biasanya digunakan untuk proses yang memakan waktu lama seperti HTTP request, membaca file atau timer. Kemudian menggunakan callback, promise, atau async await untuk menangani operasi asinkronus. Ada 3 jenis asinkronus. Yang pertama yaitu callback. Callback adalah fungsi yang dikirim sebagai argumen ke fungsi lain dan dipanggil setelah tugas selesai. Ini adalah cara paling dasar untuk menangani asinkronus di JavaScript. Banyak digunakan dalam fungsi bawaan seperti set timeout, add event listener, dan pengambilan data. Kemudian ada promise. Promise adalah objek yang memiliki nilai yang belum tersedia tetapi akan ada di masa depan. Promise ini memiliki 3 status utama, yaitu pending atau sedang diproses, full file, sukses, rejected atau gagal. Menggunakan then untuk menangani hasil dan catch untuk menangani error. Kemudian ada async await. Async await adalah cara modern dan lebih mudah dibaca untuk menangani asinkronus. Async digunakan untuk mendefinisikan fungsi asinkronus. Await digunakan untuk menunggu promise selesai sebelum melanjutkan eksekusi. Baiklah, langsung saja kita kepada bagian codingannya. Nah, ini saya sudah membuka Visual Studio Code-nya dan sudah membuat folder dengan nama pertemuan 6, dan di dalamnya ada lagi folder bernama view 6. Baiklah, di sini langsung saja saya membuat scriptnya. Pertama kita buat scriptnya terlebih dahulu. Yang pertama tentu saja kita harus mengimpor ref-nya terlebih dahulu. Nah, untuk menampilkan pesan dan tampilan loading pada website kita, saya membuat konstanta message terlebih dahulu. Kemudian konstanta untuk loadingnya. Kita set di sini false. Kemudian kita membuat function callback-nya. Dan kita set timeout.
Nah, di sini kita set waktu munculnya 5 detik. Nah, kemudian kita membuat bagian promise-nya, function promise. Kita set lagi bagian set timeoutnya. Saya salah sih, harusnya menggunakan kurung biasa. Oke, kemudian kita set waktu munculnya 2 detik. Oke, dan kita membuat bagian async wait. Dan kita set waktunya 6 detik. Kita ketikkan nama ibu. Kemudian untuk menghandle callbacknya, kita membuat function untuk menghandlenya. Kemudian kita membuat handle promise-nya.
Kemudian kita membuat bagian handle async await-nya. Data. Oke, sudah. Di sini kita selanjutnya akan membuat bagian template-nya. Dan di sini saya akan membuat style untuk bagian div-nya. Oke, di sini saya akan membuat judulnya menggunakan H1 JavaScript asynchronous. Dan di sini kita membuat VIF terus sambungan. Nah, sini kita beri keterangan loading. Selanjutnya di sini kita berikan message-nya menggunakan VS. Pada bagian buttonnya juga kita buat menggunakan callback. Sini kita bikin terlebih dahulu instruksinya. Bila diklik dia akan load data callback. Sini saya salah, jadi hapus. Nah, oke, disable. Nah, sini kita copy saja, Ctrl C. Oke, kita menggunakan promise. Oke, kemudian bawahnya juga sama, kita copy. Nah, sini sudah. Maka selanjutnya kita akan melihat outputnya. Nah, sudah muncul JavaScript asynchronous. Nah, kita di sini mendapatkan 3 menu. Yang pertama, gunakan callback, gunakan promise, dan gunakan async. Nah, jika kita gunakan callback ini,
maka data akan dimunculkan pada saat sudah 5 detik. 5 detik. Ini codingannya bagian ini. Untuk codingannya di sini, jika kita klik loading, maka data akan muncul dalam 5 detik. Nah, sudah 5 detik, data muncul setelah 5 detik menggunakan callback. Sedangkan promise, sini kita menggunakan durasi 2 detik. Gunakan promise 1, 2. Maka data muncul setelah 2 detik. Kemudian menggunakan async. Pada async ini kita menggunakan men-set waktunya 6 detik. Kita klik, tunggu hingga 6 detik. Dan ya, datanya muncul setelah 6 detik. Jadi begitulah asynchronous, callback, promise, dan async await. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.